Shalom. Hari ini kita akan membahas tentang mempergunakan kuasa Tuhan. Ya. Jadi kalau kita punya senjata terus menghadapi peperangan, kita tidak gunakan senjata tersebut, itu mubazir, percuma. Ya. Jadi kita harus gunakan benar-benar senjata yang kita miliki. Apa senjata kita? Manusia selama hidup di dunia ini akan banyak sekali menghadapi pencobaan, menghadapi pergumulan, permasalahan, menghadapi musuh. Ya. Nah, di situ itu kita memerlukan namanya senjata. Yang kita miliki apa? Ya. Oke, saya akan cerita di sini tentang pembagian dua orang Kristen, gampangnya sajalah. Satu orang Kristen asli. Saya katakan orang Kristen ini adalah orang yang percaya Tuhan Yesus, ya, orang yang mengikuti Tuhan Yesus, melekat sama Tuhan, ya, mengenal Tuhan, dan pengikut tadi. Pengikut ini yang terpenting juga ya, pengikut Yesus. Oke, satu adalah orang Kristen asli. Orang Kristen asli ya. Kedua adalah orang Kristen palsu. Ya, orang yang tidak melekat pada Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, orang yang tidak mengikuti, menuruti Tuhan Yesus. Itu orang Kristen palsu. Kristen abal-abal. KTP-nya doang yang Kristen. Oke. Kita bisa melihat seperti ini contohnya. Barang asli dan barang palsu. Gampangnya saja begini. Kita lihat bunga. Pernah lihat bunga palsu ya? Bunga dari plastik. Ya, bunga dari plastik atau dari kertas ya. Oke. Kita bisa membedakan bunga ini asli atau palsu tanpa menyentuhnya. Ya, yaitu ketika bunga tersebut mengalami suatu tekanan. Ada tekanan. Tekanan bukan dalam arti selalu ditekan begini ya. Tekanan bisa jadi adalah misalnya contoh panas. Ketika mendapatkan panas terik matahari, bunga asli dan bunga palsu dijemur bersama-sama. Ya. Di situ kita akan bisa melihat bahwa bunga asli ketika mengalami panas, menerima panas sinar matahari, dia akan mengeluarkan minyak yang berbau harum. Di situ ada reaksi positif. Ya, mengeluarkan minyak yang berbau harum. Sedangkan bunga palsu ketika menerima panas matahari terus-menerus, dia akan kering. Dia akan rusak. Dia akan menyerah. Akan mengeluarkan sifat negatif. Oke, sudah jelas ya. Oke, sekarang kita ngomong masalah Kristen palsu. Nah, Kristen palsu ketika mengalami suatu tekanan, itu satu yang selalu dilakukan apa? Menyalahkan. Menyalahkan siapa? Menyalahkan Tuhan. Kok doa saya nggak dijawab-jawab, keinginan saya tidak dikabulkan, dia marah sama Tuhan. Menyalahkan apa? Keadaan. Kenapa saya dilahirkan dalam kondisi seperti ini, bla bla macam-macam lah. Ya. Terus menyalahkan orang lain. Cari excuse. Ya. Cari excuse. Terus mudah menyerah. Itu orang Kristen palsu. Berhenti. Kecewa. Sakit hati, kepahitan dan macam-macam. Masih banyak lagi yang keluar dari orang Kristen palsu. Nah, sekarang bedanya dengan orang Kristen asli. Orang Kristen asli itu ketika mengalami suatu tekanan, satu hal. Orang Kristen asli itu suatu hal, dia akan selalu mengucap syukur dan memuji Tuhan. Ada problem, permasalahan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ada Tuhan Yesus yang menyertai dalam menyelesaikan pergumulan, permasalahan, dalam menghadapi masalah bersama Tuhan Yesus.
Ya. Terus minta bimbingan Roh Kudus dan minta hikmat Roh Kudus dan Tuhan untuk melakukan apa? Bersama-sama Tuhan Yesus menyelesaikan masalah tersebut. Berdoa, tenang. Ini yang penting juga adalah tenang. Kalau tidak tenang, orang selama tidak tenang itu pikirannya akan kacau. Kalau pikirannya sudah kacau, akan bertindak yang tidak terkontrol. Tidak terkontrol. Ya. Terus kemudian bangkit dari keterpurukan. Jangan terus terpuruk, kena masalah, sampai terus-menerus menyesali diri dan lain sebagainya. Jangan. Ayo bangkit. Ya. Bangkit. Dengan apa? Lakukan firman Tuhan. Baca firman lagi, renungkan, lakukan firman Tuhan supaya kita apa? Mendapat kekuatan. Karena firman Tuhan itu makanan yang sangat bagus bagi jiwa dan rohani kita, yang menguatkan kita. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menggunakan kuasa Tuhan, yaitu senjata Tuhan itu? Ya, satu hal yang penting, gunakan iman percaya. Sebab kalau tanpa ada iman percaya, kita akan jatuh, kita akan kalah. Kita lihat di Roma 10 ayat 17, ini ayat-ayat hafalan itu ya. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ya, oke. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Gunakan senjata iman. Yang kedua, utamakan Tuhan. Segala sesuatu, menghadapi segala sesuatu, utamakan Tuhan. Jangan kita lakukan sendiri tanpa minta hikmat, petunjuk Tuhan. Kita lakukan sendiri, begitu kita jatuh, sudah kita nggak kuat, kita sudah lemah, baru mengandalkan Tuhan. Jangan jadikan Tuhan itu ban serep. Seperti ban serep. Jangan, utamakan Tuhan dulu. Kalau kita bisa mengutamakan Tuhan, itu jalannya pasti lebih enak. Memang pada awalnya tidak enak, serasa tidak enak. Tapi happy ending. Terakhirnya enak. Ya. Jadi yang ketiga adalah berani mengambil resiko. Berarti di sini ada apa? Perbuatan. Mengambil resiko. Pikul salib. Lakukan saja. Resiko bukan resiko yang ngawur, ya. Resiko yang dia maksud di sini adalah resiko yang baik. Ya, bersama Tuhan Yesus, oke, kalau harus menghadapi, ya dihadapi. Kira-kira seperti Yusuf, misalnya. Dulu itu kalau Tuhan tanya sama Yusuf, Yusuf, kamu besok mau saya jadikan orang nomor 2 di Mesir. Mau nggak kamu? Pasti Yusuf jawab, mau Tuhan. Tapi Tuhan ngomong, tapi sebelum itu, kamu harus dibenci saudara-saudaramu, kamu harus dilemparkan ke sumur oleh saudara-saudaramu. Sumur zaman dahulu di sana itu Israel, itu kedalamannya itu antara 45 sampai 60 meter. Ya, bukan diturunkan pelan-pelan, tapi dilemparkan. 45 meter jatuh dari 45 meter itu kan sakit sudah. Ya. Terus kemudian kamu akan dijual. Kamu akan difitnah istrinya Potifar. Kamu nanti akan dipenjara. Kamu nanti aduh banyak sekali lah. Kira-kira kalau Yusuf nggak berani ambil resiko, bisa nggak terjadi jadi nomor 2 di Mesir? Nggak bisa. Harus mau ambil resiko. Ketika Yusuf mengalami semuanya itu, dia tetap pegang janji Tuhan. Tuhan yang baik pasti akan menolong dia. Ya. Oke, kita baca di Markus 5 ayat 34 ya. Ini tentang perempuan pendarahan yang menjamah jubah Tuhan Yesus, ya. Oke. Kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Karena iman, ya. "Pergilah dengan selamat dan
sembuhlah dari penyakitmu. Gara-gara iman ini loh, dia disembuhkan, dia diberi keselamatan. Ya, ini di sini ada namanya pikul salib ini. Ada namanya pikul salib juga. Orang zaman dahulu, orang kusta dan orang pendarahan itu adalah najis, orang-orang yang najis. Kalau mereka lewat di suatu daerah, mereka harus berteriak-teriak, najis, 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 sehingga orang akan menghindar. Ya, nah ini di kerumunan orang banyak. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah orang banyak. Dia itu dalam kondisi najis, nerombol itu pasti bersentuhan lah dengan orang-orang lain. Nggak mungkin dia datang, Tuhan Yesus pas sendirian, dia jamah jumbanya, enggak. Nah di sini loh, ya, ada keberanian, ada perbuatan yang dia lakukan. Iman dia punya iman karena apa? Dia mendengarkan apa? Tuhan Yesus bisa memberikan kesembuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Di situ dikatakan juga, oh ya, kesembuhan, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan, bisa punya iman. Lalu dia lakukan dengan perbuatan. Walaupun pikul salib, resikonya kalau pas ketahuan orang pada saat itu, mungkin dia akan diusir orang, dipukulin, dilempar batu. Karena apa? Dia najis. Tapi dia tetap maju, dia jamah jumbai baju jubah Tuhan Yesus. Nah, disitulah Tuhan mau itu kita seperti itu. Ayo berusaha, lakukan apapun pergumulan permasalahanmu, pergunakan kuasa Tuhan, imani, percaya apapun pergumulan kita. Ya, oke, ada 3 tingkatan iman. Nah, ini kita bicara tentang tingkatan-tingkatan iman ya. 1. Iman yang benar. Iman yang benar itu yaitu kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita mengimani Tuhan Yesus sebagai penolong, juru selamat kita yang menyelamatkan kita, memberi hidup yang kekal. Ya. Oke. 1. Kedua, iman yang benar ini dikatakan imannya benar-benar kuat ya. Yang kedua adalah iman yang dimurnikan. Apa itu iman yang dimurnikan? Ketika kita beriman, kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi permasalahan di rumah tangga, di pekerjaan, di tempat kuliah, di masyarakat. Kita menghadapi pergumulan, ya, menghadapi orang-orang yang tidak mengenakkan lah. Di situ ada ujian, ya. Ketika kita tahan uji, maka iman kita itu dimurnikan. Semakin dimurnikan dengan api, katakan seperti itu. Panas, sakit, gak enak. Tapi kalau kita bisa lalui ujian itu, kita lolos ujian, maka seperti emas yang murni kita dibentuk Tuhan. Ya. Yang terakhir, yang ketiga adalah iman yang sempurna. Apa itu iman sempurna? 1. Iman dari pendengaran firman Tuhan. Kedua, iman yang sudah dimurnikan oleh ujian-ujian. Ketiga, sama seperti perempuan yang sakit pendarahan itu. Yaitu apa? Imannya dia itu dengan perbuatan. Kalau dia cuma berpikir saja, melihat dari jauh, aku akan disembuhkan kalau cuma melihat wajah Tuhan Yesus, belum tentu terjadi. Tapi karena ada effort yang dia lakukan, usaha yang dia lakukan, ya, dia melakukan perbuatan itu, dia masuk, dia menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus, maka terjadi mukjizat Tuhan luar biasa, kesembuhan dan keselamatan Tuhan Yesus katakan itu. Ya, oke. Sekarang apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen? Dengarkan firman, ya, itu iman yang benar. Jangan dengarkan gosip,
dengarkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menjatuhkan, merusak, yang tidak berguna, udah nggak usah didengarin lah, nggak usah didengarin. Terus hadapi ujian-ujian tadi itu dengan tenang dan mengandalkan Tuhan. Ini nanti yang disebut tahan uji tadi. Hadapi dengan tenang, mengandalkan Tuhan, minta tuntunan Tuhan, berserah sama Tuhan. Tahan uji itu, ya. Terus tetap memiliki iman percaya dan melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan itu kita lakukan, ya. Yaitu apa? Ada perbuatan, ya. Jadi bukan cuma mendengarkan firman terus dapat iman tanpa melakukan perbuatan. Bapak Ibu Saudara, semoga renungan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua dan bagi orang lain, bisa di-sharekan pada mereka semua. Ya, saya tutup dengan doa dalam nama Tuhan Yesus Bapa, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Kami datang kepadamu Tuhan, kami serahkan seluruh orang-orang yang melihat, mendengar video ini Tuhan Yesus, supaya menjadi berkat bagi mereka semua Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu yang melindungi kami, melingkupi, memberkati kami, menjadikan kami kuat menghadapi segala-galanya. Biarkan kami izinkan untuk menggunakan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, dalam menjalani hidup kami, menghadapi segala tantangan, pergumulan, sakit, penyakit, pergumulan apapun juga dari kuasa-kuasa kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami pergunakan kuasa Tuhan Yesus untuk menolak semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.